Anda masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Ayanova dan juga rekan saya Pram Sanjaya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri ini masih terus bergulir. Nah ini pemirsa, nelayan Aceh Singkil pun akan lakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau tersebut. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi kan. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS) akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Ini memang lagi ramai sekali, Aida juga pemirsa, ini kepemilikan 4 pulau jadi rebutan antara Sumatera Utara sama Provinsi Aceh nih. Betul sekali, sebelumnya juga kita lagi ribut soal nikel di Raja Ampat, sekarang soal pulau di Aceh. Kita berharap sebenarnya NKRI ini, Negara Republik Indonesia, satuan ini, ya menjadi satu kesatuan lah ya. Benar, mungkin ini kalau memang sejarahnya pulau itu adalah ya di mana, ya kembalikan lagi ke tempatnya. Ini masih terus dirundingkan pemirsa. Betul, dan bahkan sekali. Presiden Prabowo sudah mengambil alih, dia akan mengambil keputusannya minggu ini pemirsa. Betul Tapi sekali. karena sesama warga negara Indonesia tadi Aceh, nelayan Aceh, Mahmud Sweeping nelayan. Ya, harusnya jangan terlalu jauh begitu ya isunya. Sama warga negara Indonesia, satu darah negara merah putih, udahlah damai-damai aja. Damai-damai aja. Nah, ini pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Nah, pemirsa, kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni besok. Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat untuk membahas status 4 pulau yang tengah diperebutkan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Kemendagri juga akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh terkait sengketa keempat pulau. Rapat digelar pada Selasa 17 Juni dan keesokan harinya Kemendagri juga turut akan mengundang pimpinan wilayah termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Aceh beserta tokoh masyarakat dan anggota DPR untuk duduk bersama. Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara diantaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sebelumnya pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu sumur di 4 pulau sengketa di Aceh pemirsa berpotensi memiliki kandungan minyak dan juga gas. Ya, di mana Badan Pengelola Migas Aceh menyebut pemirsa 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi ini memiliki 1 sumur mengandung gas discovery. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA.
Namun hingga kini, belum tersedia data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil berada sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismic land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukannya survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Nah, ini Rismon menelusuri lagi, pemirsa, wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Mau tampil, Pak? Enggak ya. Dipandu ternyata ini, ya, tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak. Semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Enggak bisa. Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini, semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang
sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusahkambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan, sehingga apa yang kami duga-duga yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Today.